Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih pada huruf lam ya. Terakhir dalam kitab saya hadis 9700. Laras betul? Atau sebelumnya? Huruf wawu atau huruf lam? Huruf wawu ya. Tapi berarti yang ini. Hadits 9675 yang terakhir. Wudu itu dari sebab memakan sesuatu yang sudah dimasak dengan api, tapi hadis ini sudah mansukh sehingga sekarang sudah tidak wajib wudu setelah makan sesuatu yang dimasak api. Ini hadis terakhir yang kita baca. Nah, sekarang berarti hadis ini 9676 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u wudu itu mimma massatin nar, dari sesuatu yang telah dimasak dengan api. Ini di awal Islam dulu, kalau sudah makan sesuatu yang dimasak api harus wudu. Walau meskipun min thawri, dari potongan akitin keju, artinya meskipun hanya makanan sedikit saja, kalau itu sudah dimasak api harus wudu. Tapi hadis ini sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sudah mansukh sehingga tidak berlaku lagi setelah itu. Hadis 677, al-wudu'u wudu itu marratan, sekali-sekali, alias setiap anggota tubuhnya itu hanya wajib dibasuh sekali-sekali, berkumur wajib sekali, wajah wajib sekali. Adapun 2 kali, 3 kali itu hanyalah sunnah. Hadis ini dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Tetapi isinya sahih, bahwasanya wudu 1 kali itu sudah sah. Dalilnya bisa dicari di dalam kitab Al-Bukhari ya. Tulis kata kunci marratan. Nah, beliau sudah menulis babul wudu'i marratan, bab berwudu 1 kali. Demikian juga ada bab berwudu 2 kali. Demikian juga ada bab berwudu 3 kali. Semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ijma' para ulama yang wajib hanya 1 kali basuhan. Adapun ditambah menjadi 2 kali atau 3 kali itu hanyalah sunnah. 678. Al-wudu'u wudu itu yukaffir, menghapuskan ma qablah, apa-apa yang ada sebelumnya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan sebelum wudu. Thumma, kemudian tasirus salatu, jadilah salat itu nafilatan, sebagai tambahan, yaitu tambahan pahala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan salat maka kita menambah pahala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan sebelum salat itu sudah terhapus oleh wudu kita, sehingga tersisa menambah pahala. 679. Al-wudu'u wudu itu mimma kharaj, dari sesuatu yang keluar, misalnya kentut atau kencing. Walaysa mimma dakhala, bukan dari sesuatu yang masuk, misalnya makan kerupuk. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Hadis ini belum ada derajatnya, ditulis sendiri, derajatnya adalah dhaif. Dan yang benar ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Maka para ulama mengatakan as-shawabu mauquf. Yang benar hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan Ibnu Abbas. Beliau berpendapat wudu itu kalau kita mengeluarkan sesuatu, kentut dan sebagainya, bukan karena kita makan sesuatu. 680. Al-wudu'u wudu itu min kulli, dari setiap damin, darah, sailin, yang mengalir. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun dari sisi mazhab, maka para ulama berselisih pendapat. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat darah apapun mengalir dari tempat manapun dari badan ini, maka itu membatalkan wudu. Misalnya mimisen dan sebagainya. Mimisen ini kan keluarnya dari hidung ya. Nah, wudunya batal. Tapi karena hadis ini dhaif, ya tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu pendapat yang lebih bagus pendapat mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidaklah membatalkan wudu kecuali yang keluar dari jalur biasanya.
Jalur biasanya apa? Yaitu dubur atau kubul. Maka keluar darah dari dubur atau keluar darah dari kubul, nah itu membatalkan wudu. Tapi kalau keluar darah dari mimisan, dari hidung, ini tidak membatalkan wudu. Ini pendapat lebih kuat karena hadisnya ini derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka mimisan lanjutkan salat enggak ada masalah. Pakai tisu tahan dengan tisu, kemudian lanjutkan salat enggak masalah. Nah, muntah juga begitu, tidak membatalkan salat. Maka sebagaimana pendapat Ibnu Abbas tadi ya. Kalau pendapatnya tadi malah mimma kharaj ya. Wudu mimma kharaj. Wudu dari sebab apa yang keluar. Nah, maka zahir pendapat Ibnu Abbas muntah termasuk yang membatalkan. Tapi yang benar adalah muntah tidak membatalkan karena tidak adanya dalil yang sahih tentang masalah itu. Ada sih dalilnya tetapi dhaif ya. Dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam disebutkan kata-kata qai, demikian juga qalas dan sebagainya ya. Man asabahu qai, siapa yang mengenainya muntah, artinya mengalami muntah, au ru'af atau mengalami mimisan, au qalas atau kumah, au madhyun atau madhi, falyansarif falyatawadda, hendaklah wudu lagi, berarti wudunya batal. Tapi ini hadisnya derajatnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kembali ke hukum asal. Ada enggak dalil sahih mengatakan bahwa muntah itu membatalkan wudu? Ternyata enggak ada. Maka muntah tidak membatalkan wudu. 681. Al-wudu itu syatrul iman, separuh iman. Ini hadisnya sahih untuk kalimat pertama ini. Adapun kalimat berikutnya dhaif. Was-siwaku, adapun siwak syatrul wudu, separuh wudu. Nah, ini yang bagian dhaifnya. Wudu adalah separuh iman. Apa maksudnya? Iman itu adalah pensucian terhadap rohani atau hati kita. Nah, wudu itu pensucian terhadap jasmani kita. Kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Nah, maka dikatakan wudu separuh iman karena separuh yaitu rohani kita sudah dibersihkan dengan iman, kemudian separuh lagi yaitu jasmani kita dibersihkan dengan wudu. Boleh juga dimaknai iman itu adalah salat. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Jadi para ulama tafsir mengartikan imanakum di sini salat kalian, ya, salat dulu yang dulu dilakukan di awal Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Itu tidak disia-siakan oleh Allah, tetap ada pahalanya. Nah, maka di sini Allah menyebut salat dengan nama iman, demikian juga di sini wudu separuh iman, artinya separuh salat. Artinya salat itu tidak sah kalau tanpa wudu. Dua makna ini sahih. 682, ini hadis palsu. Al-wudu'u, berwudu qabla ta'am, sebelum makan adalah hasanatun, satu kebaikan. Wa ba'da ta'am, dan setelah makan hasanatan, dua kebaikan. Karena hadis ini palsu, maka tidak boleh disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi nalar, kenapa wudu sebelum makan kok hanya satu kebaikan, sementara setelah makan kok dua kebaikan atau dua pahala? Itu karena wudu sebelum makan itu adalah syariat umat terdahulu, kitab Taurat. Sementara wudu setelah makan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah paham ya. Yang dimaksud wudu di sini bukan berwudu yang kita kenal itu, tapi maksudnya cuci tangan. Jadi dalam syariat Nabi kita disuruh cuci tangan setelah makan. Dalam syariat Taurat disuruh cuci tangan sebelum makan. Jadi kalau dalam syariat Nabi itu tidak ada cuci tangan sebelum makan, Pak. Tapi bukan berarti kalau kita cuci tangan sebelum makan salah, bukan ya. Nah, kalau kotor ya wajar kan dicuci kan. Yang salah adalah kalau tangan kita sudah bersih atau masih bersih tapi sebelum makan kita haruskan cuci, itu yang salah. Maka lihat aja tangannya bersih enggak? Tangannya bersih, enggak makan apa-apa, nah udah makan langsung aja, enggak usah cuci, enggak ada masalah. Adapun dalil bahwasanya disunnahkan mencuci tangan setelah makan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kuncinya ghamrun.
Idza nama ahadukum, apabila seseorang tidur, wa fi yadihi rihu ghamrin, sementara tangannya masih berbau ghamr, yaitu bekas dari makan daging, ya, lengket-lengket itu. Falam yaghsil yadahu, lalu dia tidak mencuci tangannya, fa asabahu syai', lalu tertimpa sesuatu musibah, misalnya digigit oleh serangga atau digigit oleh tikus, fala yalumanna ila nafsah, jangan mencela kecuali diri sendiri. Salahmu kenapa kamu habis makan tidak cuci tangan. Nah, ini dalil cuci tangan setelah makan. 683 hadis palsu lagi. Al-wudu, berwudu qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelah makan, yanfil faqra, meniadakan kefakiran, wa huwa, dan dia adalah min sunanil mursalin, termasuk sunnahnya para rasul. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil karena hadisnya palsu. Dan kata-kata wudu di sini sama dengan wudu yang tadi, yaitu mencuci tangan, bukan berwudu. 684 al-waqtul awal, waktu yang pertama, minas salah, dari salat fardu, adalah ridwanullah, mendapat ridha Allah. Jadi salat di awal waktu mendapat ridha Allah. Wal waqtul akhir, adapun salat di akhir waktu, afwullah, mendapatkan permaafan dari Allah. Artinya perbuatannya itu termasuk keteledoran, ya, salat kok di akhir waktu, tapi nggak apa-apa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengatakan ridha Allah diberikan kepada orang-orang yang muhsinin, berbuat baik, sementara permaafan dari Allah diberikan kepada muqassirin, orang-orang yang teledor, mengakhirkan waktunya sholat sampai pada akhir waktunya, ya, sholat duhur 2:30 misalnya. Nah, itu masih diterima oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tapi hadis ini derajatnya memang dhaif. Bahkan kalau dikatakan hadis ini palsu, nggak jauh, karena dalam sanadnya ada rawi bernama Ya'qub ibnul Walid. Imam Ahmad mengatakan kana minal kadzdzabin al-kibar, dia termasuk para pendusta besar. Nah, maka kalau hadis ini dikatakan palsu karena ada Ya'qub bin Walid ini tidak jauh pendapat ini. Tapi memang Syekh Albani hanya mengatakan dhaif saja. 685 al-wala'u, wala itu liman a'ta, bagi orang yang memberikan al-wariqa, dirham, perak yaitu dirham, wa waliya, dan mengurusi atau memberikan an-ni'mata, kenikmatan, yaitu memerdekakan budak. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahwa orang yang memerdekakan budak dialah yang berhak mendapatkan wala dari budak tadi. Apa itu wala? Yaitu kalau budak tadi itu mati dan dia tidak punya ahli waris, maka yang berhak mewarisi adalah si pemerdeka tadi. Itu makna dari wala. Nah, maka wala ini tidak boleh disyaratkan oleh penjual. Saya mau menjual budak saya kepada kamu, kamu mau merdekakan silahkan, tapi walanya tetap untuk saya. Nggak boleh seperti ini. Ini sama dengan seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya, boleh menikahi saya, tapi jangan mengumpuli saya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ini syaratnya batil. Kemudian kata-kata al-warik, ini kita bisa ambil pelajaran darinya. Warik itu kan perak atau dirham. Padahal jual beli itu bisa dengan dirham, bisa dengan dinar. Nah, di sini Rasul mengatakan bagi orang yang memberikan atau membayarkan dirham itu karena zaman dulu lebih banyak orang yang jual beli pakai dirham daripada pakai dinar. Nah, sehingga ini hukum tidak khusus kalau membelinya dengan dirham, ya. Pakai dinar atau pakai rupiah atau pakai dolar, hukumnya sama, yaitu apabila dia memerdekakan budak dengan uangnya sendiri, nah, maka dialah yang berhak mendapatkan wala dari budak tadi. Maka dalam riwayat yang lain itu bukan a'tal warik, tapi a'tas saman, yang membayarkan harganya. Nah, ini bisa dengan apapun juga, dengan rupiah maupun yang lain. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah apa? Kalau kita temukan dalam hadis-hadis disebutkan jumlah nilai berapa sekian kekayaannya, misalnya tidak disebutkan dinar atau dirham, itu pasti larinya kepada dirham. Karena apa? Kebiasaan orang Arab jual beli dengan dirham. Misalnya ada hadis mengatakan Rasulullah memberikan mahar 500. Nah, 500 apa ini? Nggak jelas. Nah, itu larinya pasti kepada dirham. 500 dirham. Jangan dimaknai dinar, salah. Karena rata-rata zaman dulu jual beli dengan dirham. 686
Al-wala'u, wala itu liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan budak. Hadis sahih. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Waliyan ni'mah, waliya mengurusi, an-ni'mah kenikmatan, yaitu memerdekakan budak. Ya, dia yang memerdekakan budak. 687. Al-wala'u, wala itu adalah luhmah, satu hubungan, kaluhmatin nasab, seperti hubungan nasab, satu kekerabatan seperti kekerabatan nasab. La yuba', tidak bisa dijual, wala yuhab, tidak bisa dihibahkan. Nah, hadis ini membatalkan adat jahiliyah, di mana adat jahiliyah mereka melakukan jual beli walaknya budak. Nah, oleh Nabi dibatalkan, nggak boleh. Sebagaimana nasab nggak boleh diperjualbelikan, maka walak juga tidak boleh diperjualbelikan. 688. Al-waladu, anak itu lil firash, bagi pemilik istri. Firash itu artinya istri, tetapi maksudnya di sini adalah pemilik istri. Al-waladu, anak itu lil firash, bagi pemilik istri. Walil ahir, adapun bagi yang berzina, al-hajar, dapatnya batu. Hadis ini menunjukkan kalau ada seorang wanita berzina dengan laki-laki misalnya, atau diperkosa oleh laki-laki misalnya, sementara wanita ini punya suami, maka nanti hasil dari perkosaan tadi tidak boleh diminta oleh si pemerkosa. Pemerkosa mengatakan, ini mani saya ini, ya, saya dulu perkosa istri kamu, maka sekarang anaknya mana, serahkan kepada saya. Oh, nggak bisa, kamu itu berzina. Al-ahir, orang yang berzina, al-hajar, dapat batu. Dapat batu maksudnya nggak dapat apa-apa. Jadi orang Arab mengatakan batu maksudnya nol, nggak dapat apa-apa. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan makan angin, maksudnya orang mangan apa-apa. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada laki-laki perempuan hubungan sebelum ada akad nikah, maka anak yang dihasilkan dari hubungan haram tadi tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-waladu, anak itu lil firash, untuk pemilik istri. Nah, sementara tadi hubungan tadi dilakukan sebelum dia menjadi istrinya. Nah, berarti hasilnya itu bukan anak dia. Dia itu berzina, maka dia mendapatkan al-hajar, mendapatkan batu. Tapi memang masalah ini saya harus jujur diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan seperti itu, sementara sebagian kecil ulama berpendapat boleh anak yang dihasilkan dari hubungan haram ini dinisbatkan kepada bapaknya, dengan syarat laki-laki itu kemudian menikahi wanita tadi dan kemudian dia istilhaq, yaitu mengakui anaknya sebagai anaknya, mengakui anak tersebut sebagai anaknya dengan ucapan dia. Ya, dia mengatakan kepada hakim misalnya, ini adalah anak saya. Nah, sudah ada pengakuan dari dia, sudah istilhaq, maka sudah sah menjadi anak dia. Dan ini pendapat didapat dari fatwa-fatwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 689. Al-waladu, anak itu adalah thamratul qalbi, buah hati. Wa innahu, dan sesungguhnya anak itu adalah majbamanatun, membikin takut. Karena kalau sudah punya anak, mau maju jihad, khawatir anaknya nanti kehilangan bapak, jadinya nggak jadi jihad, takut. Mabkhalatun, menjadikan pelit. Gara-gara anak kita mau sedekah nggak jadi. Dan ini beberapa hari yang lalu saya mengalaminya, Pak. Saya membawa beberapa makanan. Kemudian sampai di rumah saya lihat ada anak-anak main, sebagian anak-anak main. Nah, maka saya hitung, oh ini saya membawa roti 5. Roti 5, anak saya kan 4 nih. Nah, berarti saya ambil 4, yang 5 ini saya berikan anaknya tetangga tadi. Setelah itu 4 roti saya masukkan ke rumah untuk anak-anak saya. Ternyata mereka nggak doyan rotinya. Rotinya paling dicuil separuh aja, habis itu nggak dihabiskan. Nah, ini berarti contoh pelit untuk sedekah gara-gara anak. Menghitung anaknya 4, maka saya sedekah cuma 1. Mestinya sedekahnya 3, yang dibawa ke rumah 2, karena ternyata mereka makan separuh aja sudah cukup. Maka anak 4 roti 2 udah cukup, separuh-separuh.
Nah, gara-gara ngitung anak jadi pelit tadi. Jadi sesuai sabda Nabi, betul ya, anak menyebabkan jadi pelit, sedekahnya jadi berkurang. Mahzanatun, menyebabkan sedih, karena kalau anak kita sakit sedih. Ini hadisnya dhaif kecuali kalimat terakhir, yaitu majbanatun mabkhalatun mahzanah, itu sahih. Tapi kalau al-walad thamratul qalb, nah ini kalimatnya dari hadis yang dhaif. Ada tambahan lagi dalam hadis yang lain, majhalatun, innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalatun, membikin pelit orang tuanya, majbanatun, membikin takut orang tuanya, majhalatun, membikin bodoh orang tuanya. Kenapa bikin bodoh? Karena setelah kita punya anak, sibuk dengan anak kita, sudah nggak mau hadir di pengajian atau majelis ilmu lagi. Nah, ini bisa terbukti juga. Kalau kita tambah anak, maka kita sibuk dengan anak-anak kita yang dulu kita rajin majelis ilmu jadi berkurang. Tapi ya insya Allah, kalau memang sibuk dengan anak-anak karena sakit, ya ada pahalanya. Kalau sibuk dengan istri karena sakit, ada pahalanya. Sehingga kalau kita punya udzur tidak hadir di majelis karena anak kita sakit, nggak ada masalah. Seperti tadi pagi saya WA ke Ustadz Ilyas, masuknya telat mungkin ya. Nah, itu anak saya itu sakit tadi, sehingga nggak bisa majelis ilmu, dan saya minta supaya majelisnya yang Sabtu pagi itu libur aja sampai Ramadan. Nah, itu karena ke dokter tadi sampai agak siang nih. 690. Al-waladu, anak itu min raihanil jannah, dari rizkinya jannah. Raihan nama lain dari rizki. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi penyebutan anak sebagai raihan sahih dari hadis Nabi SAW yang lain. Raihanataya, Rasul mengatakan, inna benayya, sesungguhnya dua putraku ini, yaitu Hasan dan Husain, raihanataya minad dunya, adalah dua raihan saya, dua rizki saya dari dunia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Raihan banyak maknanya, salah satunya adalah rizki, dan anak itu memang betul-betul rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang diberi anak. Dan juga boleh bermakna raihan tumbuhan yang wangi, seperti misalnya kemangi dan sebagainya, itu raihan, bunga mawar dan sebagainya, itu raihan. Nah, anak disebut raihan karena anak biasanya dicium sebagaimana diciumnya bunga-bunga yang wangi atau tumbuhan yang wangi. 691. Al-waladu, anak itu adalah min kasbil walid, dari usahanya bapak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya, hadis ini sahih menurut Al-Albani, menunjukkan bahwasanya anak itu kalau mengamalkan satu amalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada bapaknya. Berdasarkan kalam Allah di dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah mengatakan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Nah, Rasulullah mengatakan anak termasuk dari usaha seorang bapak. Berarti amalan anak mengalirkan pahala kepada bapak. Adapun dosa anak tidak mengalir kepada orang tuanya, karena Allah mengatakan wa alla tazira waziratun wizra ukhra, bahwasanya manusia tidak menanggung apa yang ditanggung oleh orang yang lain. Alla taziru, bukan tazira ya, alla taziru waziratun wizra ukhra, kecuali kalau bapaknya ridha ya. Bapaknya melihat anaknya perempuan sudah balik, tidak pakai jilbab, ridha, dibiarkan aja, ya dosa lah. 692. Al-walimatu, walimah awal yaumin, pada awal hari, hakun, adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi hakun di sini bukan wajib ya, tapi maksudnya thabitun, sesuatu yang ada dalam syariat, sesuatu yang disyariatkan. Wathani, adapun walimah hari kedua, ma'ruf, suatu kebaikan. Wal yaumul tsalits, walimah hari ketiga, sum'atun wa riya, adalah sum'ah dan riya alias haram dilakukan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka kesimpulannya gimana? Boleh walimah sampai berhari-hari selama niatnya ikhlas karena Allah, semata-mata untuk sedekah makanan kepada orang-orang yang diundang, bukan untuk
riya, bukan untuk menumpuk-numpuk atau menunggu pemberian atau sumbangan, bukan, tapi ikhlas karena Allah boleh. Imam Bukhari sudah membahas masalah ini dalam salah satu babnya, kata kuncinya waman aulama. Beliau mengatakan babu haqqi ijabatil walimah wad da'wah, bab wajib mendatangi undangan walimah, waman aulama sab'ata ayyamin wa nahwah, dan bab orang yang walimah 7 hari dan sekitarnya. Jadi nggak ada masalah menurut Imam Bukhari walimah 7 hari, nggak apa-apa. 3 hari itu dhaif. Walam yuwaqqitin Nabi tidak pernah menetapkan waktu walimah yauman wala yaumain, 1 hari atau 2 hari. Nah, ini beliau menyindir bahwa hadis itu dhaif, nggak usah dipakai itu. Nah, ini termasuk mazhab ahli hadis begini. Hadis dhaif nggak dipakai, buang. Nggak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah hukum halal haram, nggak bisa. Maka dalam hal ini ya tidak usah mengikuti pendapat fuqaha yang mengatakan walimah terbatas hanya sampai 2 hari, tapi ikutilah pendapat ahli hadis yang mengatakan walimah boleh berhari-hari selama tadi ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang sekarang orang mengamalkan sesuatu karena ikhlas. Jarang sekarang orang walimah karena ikhlas, karena sering kali malah walimah dalam rangka untuk cari uang sumbangan. Hadis berikutnya 693. Hadis ini palsu. Al-wail, celaka atau binasa, kullal wail, seluruh kebinasaan, liman taraka iyalahu, bagi orang yang meninggalkan keluarganya, bi khairin, dalam kebaikan, dalam kekayaan, dalam kesenangan hidup, tetapi wa qadima, dia datang ala rabbih, kepada Rabbnya, yaitu mati, bi syarrin, dengan membawa keburukan. Hadis ini maknanya ya bagus ya. Binasa kita kalau kita meninggalkan anak kita kaya-kaya, tetapi kita datang dengan dosa-dosa atau maksiat-maksiat. Sudah selesai bab tentang huruf wawu, kita masuk bab baru, bab harfila, bab hadis-hadis yang dimulai dengan huruf la. Apa? Al-hajar ada yang mengartikan dirajam. Kembali ke hadis tadi. Walil ahir al-hajar, orang yang berzina mendapatkan batu. Ada juga yang mengartikan hajar, di maksudnya adalah rajam. Tapi makna ini tidak bagus. Kenapa? Karena tidak semua pezina dirajam. Pezina kan dibagi 2. Kalau dia sudah muhsan dirajam. Kalau belum muhsan dia tidak mendapatkan rajam. Nah, maka hajar di sini lebih bagus diartikan yang saya sampaikan tadi, meskipun memang ada ya mengartikan rajam itu ada. Taib, huruf la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akul, saya tidak mau makan, wa ana muttaqi, dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan makruhnya makan dengan bersandar. Tidak haram ya, tapi makruh, karena di sini Rasul tidak mengatakan jangan makan, tetapi beliau mengatakan saya tidak makan. Nah, bersandar itu seperti yang saya lakukan begini nih. Bersandar begini. Nah, ini menyebabkan makan jadi banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu tidak posisinya begini nih, tapi posisi beliau malah agak merunduk, sehingga kalau posisi badan merunduk ini makannya jadi tidak banyak. Para ulama mengatakan as-sunnatu fil akli, sunnah dalam posisi makan adalah ayyaq'uda ma'ilan ila ta'am munhaniyan alaih, makannya agak membungkuk begini. Jadi condong kepada makanan alias membungkuk. Atau yang kedua, yajlisu ala rukbadayh, duduk pada kedua lututnya ya. Wa dhuhuri qadamai, au yamsibu wa dhuhuri qadamai, dan kedua telapak kakinya. Berarti ini seperti apa? Orang yang sedang duduk di tengah-tengah antara 2 sujud itu, tapi tidak pakai iftirash. Jadi kedua telapak kakinya, 2 kakinya ditekuk, kemudian dia duduk seperti di tengah-tengah salat itu. Atau yang sibur rijlal yumna wa yajlis 'alal yusra, dia tegakkan kaki kanan dan duduk pada telapak kaki kiri. Nah, ini yang sering dilakukan di sebagian jamaah ya. Seperti ini. Nah,
Ini menurut para ulama sunnahnya makan caranya seperti itu. Makan dengan apa ini? Bersila, nggak ada masalah. Tapi jangan bersandar, okay? Agak membungkuk ke depan, okay? Sebagaimana cara yang pertama tadi. Ayyaq'uda ma'ilan ila ta'am munhaniyan alaih. Duduk menghadap kepada makanan atau membungkuk kepada makanan supaya makannya tidak terlalu banyak. 695 la ajra, tidak ada pahala liman bagi orang yang la hisbatalah, tidak mengharap pahala baginya. Jadi beramal itu harus mengharap pahala. Hadis derajatnya sahih menurut Al-Albani. 696 la ajra, tidak ada pahala illa an hisbah, kecuali dari mengharap pahala. Wala amala, dan tidak ada amalan illa biniyah, kecuali dengan niatan. Nah, kalau hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Tapi maknanya sahih sesuai hadis yang sebelumnya tadi. 697 la ikhsa'a, tidak ada mengebiri fil Islam, di dalam Islam. Hukum mengebiri dibagi 3. Pertama, untuk manusia haram secara mutlak, tidak boleh mengebiri manusia, yaitu menghilangkan buah pelirnya sehingga tidak muncul syahwatnya. Yang kedua, untuk binatang. Nah, untuk binatang, apabila binatang itu adalah ghairul ma'kul, binatang yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya juga haram, disamakan dengan manusia. Ya, manusia juga tidak boleh dimakan, maka tidak boleh mengebiri. Ini zalim terhadap hewan tersebut. Yang ketiga, apabila hewannya adalah hewan yang ma'kul, yang boleh dimakan, seperti kambing misalnya, maka boleh dikebiri ketika masih kecil. Kalau sudah besar tidak boleh. Kenapa? Karena kalau masih kecil memang belum ada syahwat, sehingga ketika dia dikebiri tidak ada madarat sama sekali. Dan tujuan mengebiri hewan itu adalah supaya dia badannya lebih gemuk, karena dia tidak terforsir tenaganya untuk hubungan dengan lawan jenisnya. Sehingga kambing yang tidak punya hasrat seksual kepada lawan jenisnya, dia hanya pekerjaannya makan tidur, akhirnya jadi gemuk. Nah, ini ada tujuannya, bagus ya, menggemukkan hewan, nggak ada masalah. Tapi kalau udah besar tidak boleh dikebiri. Kenapa? Mendolimi. Dia awalnya sudah punya syahwat, kemudian dihilangkan syahwatnya, ini zalim. Kemudian wala bunyana, tidak boleh membangun kanisah gereja. Nah, ini kalimat ini dhaif ya. Adapun kalimat pertama tadi sahih. 698 la is'ada, tidak boleh membantu meratapi mayit fil Islam, dalam Islam. Jadi ada jahiliyah dulu, kalau ada orang mati maka wanita-wanita rame-rame kumpul membantu meratapi. Nah, oleh Islam dibatalkan, nggak boleh. Wala aqra, dan tidak boleh menyembelih di kuburan, karena zaman dulu mereka menyembelih di kuburan, persembahan kepada orang yang sudah mati tadi. Wala syighar, tidak boleh nikah syighar fil Islam, dalam Islam. Nikah syighar adalah nikah tanpa mahar, okay? Tukar menukar saudara. Misalnya saya punya adik, teman saya punya adik, sama-sama cewek adik kita, okay? Nah, kemudian tukar menukar. Kamu punya adik, serahkan ke saya jadi istri saya juga punya adik, silahkan kamu nikahi, nggak usah pakai mahar. Nah, ini namanya nikah syighar, adat jahiliyah, dibatalkan oleh Islam. Wala jalab, tidak boleh jalab fil Islam, tidak di dalam Islam. Jalab itu adalah seorang amil zakat menyuruh orang-orang yang punya kekayaan untuk datang ke tempat dia. Ya, dia buat kantor misalnya, kemudian mengatakan kepada orang-orang kaya, silahkan datang ke kantor, bayar zakat antum. Nah, ini nggak benar seperti ini. Yang benar adalah amil zakat datang ke rumah per rumah. Jadi dia betul-betul bekerja, ngitung betul. Nih, kamu punya kambing berapa? Dihitung. Nih, oh kambingmu sekian, berarti zakatmu sekian. Nanti rumah sebelahnya lagi, begitu. Nih. Wala janab, dan tidak ada janab. Nah, kalau janab ini amil zakat berada di tempat yang terjauh dari satu kampung, kemudian dia menyuruh orang-orang kaya untuk datang ke tempat tersebut. Jadi mirip dengan jalab nih. Kalau janab ini artinya sesuatu yang jauh. Jadi dia berada di tempat yang jauh dari sudut desa tadi, kemudian menyuruh orang-orang yang zakat untuk datang kepada dia. Enggak boleh. Wa man intahaba, dan barang siapa yang merampok, falaysa minna, bukan termasuk umat Islam. Hadis sahih. Hadis ini membatalkan adat-adat jahiliyah yang kemudian dilarang dalam Islam. 699 la islala, tidak boleh mencuri, wala ghulul, dan tidak boleh khianat. Korupsi termasuk khianat. Maka siapa yang korupsi
berarti melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang melakukan korupsi berarti imannya sudah lenyap, agamanya sudah lenyap. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kali dalam khutbahnya beliau menyampaikan hadis ini. La dina liman la amanata lah, la imana liman la amanata lah. Dua lafal semuanya sahih. Tidak ada agama dan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Ini sering kali dalam ceramah-ceramah beliau disampaikan lagi, menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan terbukti sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang korup. Hadis terakhir dalam majelis ini 9700, la ashtari, saya tidak akan membeli syai'an, sesuatu, laisa indi, yang tidak ada pada saya, thamanuhu, uangnya atau harganya. Maksudnya aku ora gelem ngutang. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani, sahih menurut As-Suyuti. Tapi isinya bagus ya. Jangan mudah-mudah berutang. Kalau memang membutuhkan sesuatu sementara kita tidak punya duitnya, ya ditahan dulu, nabung dulu. Kalau sudah punya duitnya baru kita beli. Dan jangan membeli sesuatu yang kita tidak membutuhkan. Termasuk satu kesalahan adalah membeli sesuatu karena promo. Promo ini padahal barangnya kita nggak perlu, kita beli. Nah, itu salah. Belilah sesuatu karena butuh, bukan karena promo. Kalau butuh plus promo itu bagus. Tapi kalau promo tapi nggak butuh, dibeli, nekat beli, itu salah. Karena saya sudah membuktikan sebagian orang membeli sesuatu gara-gara promo. Setelah dia beli, akhirnya dongkrok di rumahnya bertahun-tahun, malah memenuhi rumahnya, nggak terpakai. Beli apa misalnya bak air, di rumah sudah ada bak air, tapi gara-gara ini promo ini, beli bak air lagi, kemudian ditaruh di rumahnya, nggak terpakai, malah memadharati diri sendiri. Tapi kalau mau diinfakkan ya baguslah. Ya ini promo saya nggak perlu, tapi saya beli nggak ada masalah, saya infakkan untuk masjid. Ya, ini bagus nih. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu